وعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati Tengku Raja Imam Masjid Abu Diilan dan seluruh jajaran yang membantu beliau, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam ini di bulan Sya'ban, kita melanjutkan kajian kitab Hikam, di mana pada malam ini kita memasuki kalam hikmat yang ke-50 tentang tanda hati yang mati. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi ay qalbil murid adamul hazni ala ma fataka minal muwafaqat ay at-ta'ati wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati beliau, min alamati mautil qalbi, sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati, artinya hati murid. Maksud hati murid, hati orang yang punya semangat dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang memiliki keinginan atau iradah untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan murid. Salah satu indikasi seorang murid mati hatinya yaitu adamul hazni ala ma fataka minal muwafaqat, tidak adanya perasaan sedih ala ma fataka, di atas apa yang luput atau terlewatkan akan kamu minal muwafaqat, daripada perbuatan taat. Ketika kesempatan untuk beramal terlewatkan begitu saja, kita menyikapi biasa-biasa saja. Hana yang merasa sedih, hana merasa kecewa, hana merasa terbuang-buang waktu dan kesempatan. Nya punya perasaan tanya biasa-biasa saja, hana merasa yang terlewatkan, hana merasa sedih. Nya salah satu indikasi hati tanya mati. Mati hati nyalah salah satu penyebab tanya malas dalam beramal kebaikan. Sulit untuk menerima nasihat orang yang telah mati hati. Indikasi seseorang mati hati tidak merasa hazan, tidak merasa sedih bila mana terlewatkan kesempatan untuk berbuat taat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudi zallat, meninggalkan rasa penyesalan atau tidak adanya rasa penyesalan di atas apa yang telah engkau kerjakan min wujudi zallat, daripada adanya kesalahan-kesalahan. Jadi ketika berbuat salah tidak ada penyesalan, ketika kesempatan beramal baik terlewatkan tidak ada kesedihan. Ini tanda atau indikasi bahawa adanya kamu memiliki mati hati. Penyebab mati hati, penyebab di lain irsal jawarih fi ma'asillah, mengumbar anggota tubuh untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kedua termasuk penyebab mati hati yaitu at-tama' fi khalqillah, banyak berharap pada makhluk. Yang ketiga penyebab mati hati at-tasannu' fi ta'atillah, banyak bersikap pura-pura dalam menjalankan taat kepada Allah. Ini yang dibahas malamnya, indikasi atau indikator, tanda. Tanda tanya kamu memiliki penyakit mati, penyakit hati tanya kamu mati. Adapun penyebab di penyebab mati hati, irsal jawarih fi ma'asillah, at-tama' fi khalqillah, at-tasannu' fi ta'atillah. Yang penyebab buta hati atau mati hati tadi. Adapun indikasi
ketika terlewat kesempatan beramal, biasa-biasa mentang, hana merasa sedih. Ham rumpuk jamaah kali yang au ke daun. Tapi nau ke lebih kamati nampak play-play nau ke kamati. Nau ke daun nampak melanyu-lanyu, melanyu au ke di tapi menunda-nunda yang berarti hana merasa sedih ketika terlewatkan, yang anggap bahagian daripada alamah tanda tanya memiliki hati yang mati. Sehingga dalam surat Al-Asri Allah ni bersumpah demi masa, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Putbo tujuan udip tanya dalam surat Al-Asri tergambarkan. Sehingga punya orang hana memiliki putbo tujuan udipnya, ganggap lafi khusrin, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Pertama beriman kepada Allah, wa amilus salihat, yang kedua mengamal amal saleh, mengerjakan amal saleh, yang ketiga wa tawasau bil haqqi, saling mengingatkan tentang kebenaran, yang keempat wa tawasau bis sabr, menjalankan kehidupan dengan penuh kesabaran. Jadi salah satu tujuan udip dalam surat Wal-Asri agar tanya baik termasuk dalam golongan yang rugo, iaitu alladzina amanu wa amilus salihat. Berarti seharusnya waktu terbuang atau terlewatkan kesempatan beramal saleh, merasa sedih kerana tanya berada dalam kerugian. Tapi ketika hana merasa sedih, biasa-biasa mentang dah sikapi, yang tanda berarti hati tanya hana peka, hati tanya yang hana li peka, yang kian gambaran daripada hati yang kamati. Mencara menghidupkan hati yang mati, salah satu je udip malam-malam yang 5, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, nak trip katruk, malam Raya Idul Fitri, malam Raya Idul Adha, dan malam Jumaat. Karena dalam sebuah hadis, barang kata di pudip malam-malam tersebut, Allah akan menghidupkan hati jih pada uro mati hati orang lain. Orang lain mati hati, tanya Allah hidupkan hati pada uro-uro tersebut. Maka malam-malam yang Allah beri kelebihan luar biasa tersebut, katanya hidupkan dengan beribadat, minimal meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kemudian juga selalu harus tak berdoa. Nah, doa yang biasa tanya panjatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Anas, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhli. Yang doa agar tanya terhindar daripada kemalasan, dibek malas dalam beramal. Wadah sabuh penyebab dampak daripada mati hati, iaitu malas dalam beramal, hana merasa sedih ketika terlewatkan. Nakir ba Allah, ya Allah lu melindung bakron daripada sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni, lu melindung bakron daripada sifat pengecut. Wa a'udzubika minal haram, lu melindung bakron daripada sifat pikun. Wa a'udzubika minal bukhli, lu melindung bakron daripada sifat pelit. Diput boh sifat tercelayan dalam kehebatan Allah, beri pelindung tanya dijauhkan daripada sifat-sifat tersebut. Kemudian penjelasan daripada kalam hikmat tadi oleh Tunku Syarqawi, makna zallat minaz zallatil lati tujadu minka, kesalahan yang diperdapatkan daripada kamu. Artinya ketika katanya mengerjakan kesalahan, hana merasa penyesalan. Wa alamatu hayati, tanda hidupnya hati. Abang tanya handa tengok mati, mihana dah tengok hudip. Kiban yang gekun mati lampu, dah tengok hudip lampu le. Kiban yang gekun motor mogok, dah tengok motor hudip le. Maka ini dijelaskan di syarah tanda hudip hati kiban. Baru dah tengok hati hana tandanya berarti hati mati. Tanda hidup hati dengan anwar ilahiyah, dengan cahaya-cahaya yang dipancarkan daripada sisi Tuhan. Wa illam tudrikha, meskipun tidak engkau dapati cahaya tersebut karena tebal hijab kamu. Sebab dosa yang kita lakukan je ke hijab, penghalang, sehingga handih takalan walau dengan mata hati sekalipun
cahaya yang Allah pancarkan dalam hati tanya. Tanda hati udip dengan cahaya yang datang dari Tuhan, haznuka, kedih kabarnya. Itu merasa sedih kamu atas apa yang terlewatkan akan kamu daripada perbuatan taat, dan menyesal kamu atas apa yang kamu kerjakan daripada dosa-dosa. Fatafrahu bisuduril a'mal minka farhan syadidan. Maka kamu merasa gembira dengan timbul amalan daripada kamu akan sebagai kegembiraan yang kuat. Watartamu, dan kamu merasa sedih di atas terjadi perbuatan yang mukhalafah, yang menentang kepada Allah, akan sebagai sedih yang berat. Kagebah Mas Darji. Padalika, demikian merasa senang dengan adanya perbuatan baik dan merasa sedih dengan terjadinya perbuatan yang melanggar kepada Allah. Dalilun, itu indikator ala annaka min ahlil iradah al-mahbubina lillah, bahawa kamu termasuk dalam kelompok orang yang sudah memiliki kehendak untuk mendekatkan diri kepada Allah, al-mahbubina lillah, yang dicintai bagi Allah. Fajud fisairi wala taksal, maka giatlah kamu dalam melakukan perjalanan rohani ataupun beramal saleh, wala taksal, jangan kamu bersikap malas. Yang nasihat daripada pensyarah ini. Berarti yang kesimpulan ini pegah, tanda tanya kata termasuk dalam orang yang dicintai oleh Allah dan punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, iaitu ketika kesempatan beramal terlewatkan merasa sedih, dan ketika terjadi perbuatan mukhalafah atau bertentangan kepada Allah, dia juga merasa sedih. Miohana yang berarti dalam roh lampaga yang nanti luar pergi. Dalam roh dalam kelompok orang yang memiliki iradah yang dicintai oleh Allah. Maka nasihat daripada pensyarah di sini, fajud, kamu giatlah bersungguh-sungguh, fisairi, sairian kata lain daripada beramal saleh. Beramal saleh adalah sebuah upaya sairun. Sairun punya makna secara harfiah berjalan. Orang yang beramal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, seolah-olah dia melakukan perjalanan, tapi bukan perjalanan fisik, perjalanan rohani. Rohani kan tengah berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cara tak obati hati yang kamati lagi yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, iaitu dawaul qalbi khamsatu asya'. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenungi. Yang kedua, jalaul khalaul butun, senantiasa mengosongkan perut. Artinya perut tanya baik dalam keadaan sering kenyang, atau bahasa lain sering berpuasa. Yang salah sebuah obat hati, nyo hati kareleh ka sakit. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail bitadarru', melaksanakan ibadat malam, wa tadarru' inda sahur, dan merendah diri kepada Allah ketika waktu sahur. Yang kelima, mujalasatus salihin, sering duduk bersama orang-orang yang baik. Yang kunci untuk mengobati hati. Yang hati tanya kerana indikasi mati, cara udip, cara ubat kembali hati tersebut, baca Quran dengan tadabbur, baik baca tok. Benar tak hayati tak renungi apa yang Allah maksudkan dalam setiap ayat yang kita bacakan tersebut. Kemudian yang kedua, khalaq butun, sering berpuasa. Yang qiyamul lail, ibadat malam. Tadarru' inda sahur, merendah diri kepada Allah ketika waktu sahur. Yang terakhir, mujalasatus salihin, harus perbaiki pertemanan. Lanjut sering berteman dengan orang-orang jahat atau orang-orang yang memberi pengaruh negatif kepada kita. Harus cari teman-teman yang positif. Yang kunci cara untuk mengobati hati yang mati. Kemudian juga sebab-sebab yang lain, yaitu dengan cara memperbanyak zikir. Karena dalam hadis, nasabah hadis berbunyi, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasalil hayyi wal maiti. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, kamasalil hayyi wal maiti, sama lagi perumpamaan orang mati dan orang hidup. Masalil hayyi, orang hidup, wal maiti, dan orang mati.
Yang cara-cara yang diajarkan oleh para ulama untuk memperbaiki hati kita agar hidup kembali baik sampai mati. Kan kemudian selanjutnya ketika hati tanya ka mati, nyo ada satu penyakit bawaan hati ka mati. Biasa tanya gampang berputus asa. Hati ka mati maksud ka merajalela, nyo biasa tanya akan berputus asa, menganggap diri tidak berguna lagi, menganggap diri tanya hana le manfaat, menganggap diri tanya hana le gebi keampunan li Allah. Sehingga orang yang ka merasakan mati hati sangat rentan terjadi sifat putus asa kepada rahmat Allah. Padahal putus asa kepada rahmat Allah yang adalah salah satu perbuatan dosa. Maka karena rentan terjadi putus asa kepada Allah, ingat li Ibnu Athaillah dalam kalam hikmat selanjutnya, la ya'dhumu dzambu indaka 'azamatan tasudduka min husnidzan billah. Jangan sampai besar satu dosa itu di sisi kamu akan sebagai besar yang menghalangi kamu daripada berbaik sangka dengan Allah. Artinya antara dosa dan prasangka baik kepada Tuhan. Jangan sampai dosa yang kita anggap besar tersebut menjadi penghalang kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Bahkan hanggebiya jadi uku iladhi fa innahu man arafa rabbah istasghara fi jambi karamihi zamba. Karena orang yang mengenali akan Tuhannya, dia akan menganggap kecil di sisi kepemurahannya Tuhan akan dosanya. Kalau hikmatnya menyata fikir sepintas berarti boleh menganggap remeh dosa, tapi kenyan yang maksud. Maka perlu pencerahan, perlu carahan daripada kalam hikmat tersebut agar baik salah dah simpulan. Berarti dosa ada raya tak ada bubut, dia anggap ubut, dibubut juga nak salah, anggap ubut dia. Yang salah cok simpulan. Yang maksud ini nak pegah li Syekh Ibnu Athaillah, jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu berbaik sangka kepadanya, kepada Allah. Sebab orang yang mengenal Allah, taturi Allah yang memiliki sifat pemurah luar biasa akan menganggap dosanya kecil jika dibandingkan dengan kepemurahan Allah. Pemurahan Allah bila dosa tanya katakanlah ubi limong dia tu sabot tempuk limong dosa dati lah laut kan ada lawan empat. Jadi raya tat rahmat dan kepemurahan Allah bila dibanding dengan dosa. Kiban maksud menghalangi kamu daripada berbaik sangka dengan Allah bi antuki'aka fil ya'si wal qanut, dan bahwa dipejatuh li dosa, menjerumuskan oleh dosa akan kamu fil ya'si dalam kecewa dan putus asa. Fahadhihi, maka ini kecewa dan putus asa, azamatun, itu satu perkara besar, satu perkara serius yang keji lagi merusak pada iman. Wahia, dan dianya putus asa kepada Allah lebih buruk di atas kamu daripada dosa kamu. Dengan dosa yang dah bubut lebih buruk yang berputus asa. Sebab putus asa kepada rahmat Allah sikap iblis. Maka iblis tidak mendapat keampunan, berbeda dengan sifat Nabi Adam. Nabi Adam hanya putus asa kepada rahmat Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di sikap tadarru', merendah diri Nabi Adam, mengakui kesalahan, ingin memperbaiki diri, yang mendapat keampunan Allah kepada Nabi Adam. Iblis hana lagi putus asa. Iblis hana berharap kepada rahmat Allah, putus asa daripada rahmat Allah. Malah dia cita-cita ingin ini berdaya urun la ilm beramengon. Nabi Adam gesadari draw kesalah, hana rencana nak beramengon bersama yang beda dengan iblis. Iblis ni beramengon ni. Maka iblis terkutuk, berlaknat oleh Allah. Nabi Adam diterima taubat oleh Allah.
Karena beda antara sikap Nabi Adam dengan sikap iblis. Jadi putus asanya termasuk dosa raya, putus asa daripada rahmat Allah. Beda antara ya'su dan qanut. Ya'su inqita' tama' minasyai. Yang ya'su terputus harapan daripada sesuatu. Itanya hana ka pesimis. Pesimis arti ka putus harapan kepada sesuatu yang akan ya'su. Nya al-qanut yang al-ya'su minar rahmah atau syiddatul ya'si minal khairi yang maknanya berat tak putus asa dari kebaikan. Nya ya'su yang mutlak lebih umum makna. Nya al-qanut yang lebih khusus putus asa dari rahmat ataupun berat tak putus asa daripada kebaikan. Yang nya qanut lebih khusus makna. Nya ya'su lebih umum makna. Berbicara masalah jerohzan kepada Allah. Pun maksud jerohzan berbaik sangka. Karenanya nak sebahagian orang salah artikan. Kepikir makna jerohzan kepada Allah hana beramal, tapi jerohzan tengok ke pampun di situ. Kan menang. Jerohzan kepada Allah makna ji ayyadzunnal abdu annallah rahimu wa fariju hammi wa kashifuhu. Yang makna didan li hamba bahawa sungguh Allah itu yang memberi rahmat kepadanya, wa fariju hammi dan yang menghilangkan kesusahannya, wa kashifuhu dan yang membuka jalan atau solusi, memberi solusi kepada kehidupannya. Ya. Tadan Allah bi rahmat, Allah bi jalan keluar setiap masalah, Allah pegadah kesusahan dan kegalauan hidup tanya. Yang tadannya yang makna dan kebaikan kepada Allah, husnudzan. Mam yatadan gad kepada Allah tapi tanya hana reaksi, hana ada pubut tepu yang gekun dalam kitab tasawuf at-tamanni 'ala Allah. Berangan-angan dia tu Allah. Tanya tadan lagi ya Allah ampun tengok. Taubat hana tadan tengok pertama dalam surga. Tanya ibadat anda tim yang at-tamanni 'ala Allah. Berangan-angan, cek langit. Tamanni 'ala Allah kan husnudzan. Adapun secara syariat hukum zannya nak bagi dalam kitab Dalilul Falihin. Dalam kitab Dalilul Falihin nak sebut zan pada syarak terbagi kepada wajib, sunat, haram dan jaiz, mubah. Zan yang wajib, zan yang wajib lagi husnudzan billah. Ini dalam wajib. Wajib tanya berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Dan kiban yang didzan li hamba kelun kan Allah. Arti husnudzan kepada Allah wajib hukum ni secara syariat. Dan nasyid hukum dzan yang untuk tingkat haram. Tahdzan yang haram su'udzan billah. Berudzan kepada Allah yang haram. Dan su'udzan bi kulli man zahiruhu al-adalah minal muslimin. Berudzan kepada orang yang secara lahir agaknya orang adil. Orang-orang Islam yang secara nampak agaknya orang-orang baik, orang adil, berudzan ke agaknya yang haram hukum ni. Jadi yang dzan yang hukum di haram, berudzan kepada Allah, berudzan kepada orang Islam yang secara zahir agaknya memiliki sifat adalah. Kemudian nadzan yang hukum di sunat, iaitu tadzan baik kepada orang yang secara zahir yang nak sifat adalah. Orang hana daturi secara tak lahir halal, tak secara lahir orang baik. Yang hukum husnudzan juga yang sunat. Hukum suudzan juga yang haram. Tapi hukum husnudzan sunat hana tu tingkat wajib. Beda dengan husnudzan kepada Allah. Kemudian nadzan yang hukum jaiz. Dah contoh lagi bersangka biman waqafa mauqifat tuhmah. Mauqifat tuhamah. Ya baris tuhamah kan tuhmah. Lagi tanya berburuk sangka kepada orang yang memposisikan diri pada makam tuhmah. Banyak ngepubut-but nak aktivitas atau sering berada di tempat-tempat yang menimbulkan prasangka buruk orang. Yang baik salah kok kita berudzan teh. Yang hukum menyatanya berudzan ke ganyan hana kategori dalam haram jaiz hukum dia.
Karena nahabar Sayyidina Umar ini man asa'a fi'lah ni fala talumanna. Orang takjih nak tengok dong yang artiji, orang yang melakukan kejahatan maka jangan pernah mencela orang yang berbuat yang berprasangka buruk kepadanya. Dia tanya ka senang dapat buat hanagat yang ketika orang berprasangka buruk katanya baik kecelah kau salah haro berarti celah diri sendiri dia bahkan tanya galak tak tamain minehmon bahkan galak tak buat yang memiliki potensi untuk kejahatan. Ketika orang curiga sama kita, tidak bisa kita menyalahkan orang. Jadi tanya punya berburuk sangka ke orang yang galak dan buat makam tuhmah, yang ada dosa dalam syariat. Kena orang malam wek-wek dari bunuh kam menjenguk-jenguk lah rumah kau. Buruk dan yang pulih nak cemucu ubuk apa leh malam. Ya je yang nasihat le orang dia buruk dan kibah buruk dan buat menan. Jadi punya orang yang geposisikan ro bak makam tuhmah, bak posisi dicurigai oleh orang yang ketika orang berburuk sangka kegaknya ana dosa. Sebab nah hadis lain yang dipegang oleh Rasulullah, al-hazmu su'udzan. Hadis riwayat Sayyidina Ali daripada Rasulullah nak dipegang al-hazmu su'udzan. Sikap kehati-hatian itu berprasangka buruk. Tanya punya perlu hati-hati, waspada, terjaga roh baik sampai celaka, harus dapat berutan lagi kau. Yo na urang cikai nak tamang lang rumah tanya macam datang kaget, yo kadang ya mi hadiah apa-apa malam tanya. Nyan kata parang saja yang mungkin parang kadang pui nak koh. Nai mi hadiah lebih hanang pui koh mi parang roy. Rukunan dapat jeroh dan nyan alamat mati dia. Jadi Nabi ni pegang al-hazmu su'udzan. Sikap hati-hati itu adalah dengan berprasangka buruk. Di empat je hanjit tak buruk dan. Tapi punya kondisi-kondisi tertentu harus berburuk sangka untuk sikap hati-hati. Hana tercela lah agama kebolehkan. Malah na salah sebuah bunyi syair kat kana husnudzan ba'da madzahibi. Sungguh adalah berbaik sangka itu menjadi jalan hidupku. Fa'addabani hadzal zaman wa ahlu. Maka diajarkan akan aku oleh ini zaman dan penduduknya zaman. Tinggal berai pensyairin yang gaknyan merupakan sikap gaknyan berbaik sangka. Dudoi purna le urang ni purna le keadaan. Purna le keadaan paji laudipnya hanjit tanya buruk sangka. Hanjit habis jeroh sangka, payah buruk sangka dia ke. Fa'addabani hadzal zaman wa ahluhu. Di zaman dan penghuni dalam zaman tersebut yang mengajarkan tanya untuk berbaik sangka. Na pepatah Arab man dhayya'al hazma talat nadamatuhu. Orang yang menyia-nyiakan sikap kehati-hatian lamalah penyesalannya. Jadi pada ta perlu komparasi ta banding dua buah permasalahannya baru dah cok ke kesimpulan ternyata husnudzannya ada tempatnya. Jadi kan makna husnudzan tempat-tempatnya husnudzan. Urang kai tamang rumah kai butubit parang-parang kai ni tak macam husnudzan ni. Jadi hana truk kenan di agama. Maka urang punya posisikan diri bak makam-makam tuhmah yang tanya punya berudzan kegaknya jait hukum dia. Yang nak tulis dalam kitab Dalilul Falihin. Dalilul Falihin penjelasan tentang hukum-hukum dzannya. Adapun masalah husnudzan ke Allah ini adalah wajib. Jangan Allah yang wajib. Wajib malah bertanya berudzan ke Allah dosa dan bisa berakibat fatal akibat berudzan kepada Allah. Wa sababuha jahluka bi sifati maulaka wa wuqufuka ma'a nafsika. Bermula sebabnya putus asa. Sebab getanya berputus asa atau tak anggap serius dosa yang dapat menghalangi tanya daripada berbaik sangka kepada Allah, sebabnya adalah jahluka bi sifati maulaka, kebodohan kamu dengan sifat Tuhan kamu. Artinya hanya ada diri Tuhan ni. Tapi ke Tuhan ya buat tu, ke Tuhan lagi atasan ni ini dunia. Jadi hanya ada diri kiban posisi Allah. Wa wuqufuka ma'a nafsika, dan berhenti kamu bersama nafsu kamu. Artinya itanya hana takalan sisi
kepemurahan dan rahmat Allah yang raya. Hanya takalan diri dro dekat. Nyoba ro tu menyona tapi buat salah atau orang lain nak salah ke tanya yang tadam. Ditanya menanci dia salah dengan Tuhan dan fikir Tuhan gedam tanya lagi tanya tadam urang. Sehingga tanggap tit dosa yang tanya puputnya akan menghalangi tanya daripada mendapat rahmat Allah. Fa innahu man arafa rabbah, karena sesungguhnya orang yang mengenali akan Tuhannya. Artinya makna mengenali Tuhan, mengenali makrifah hakikiyah, mengenal Tuhan yang sebenarnya. Salah satu faktor yang membuat anggapan dosanya kecil iaitu mengenal Tuhan, makrifah Tuhan. Istasghara akan merasa kecil pada sisi mana, pada sisi ini bila dibandingkan dengan kepemurahannya Tuhan, akan pu dianggap kecil akan dosanya. Fa ayyu dzambin la yasa'uhu afu, maka di mana dosa yang tidak dimuat akannya dosa oleh kemaafan Allah Subhanahu Maha Sucinya Allah. Kira-kira na dosa yang halat dalam kemaafan Allah, wadah kemaafan Allah rayu tatha. Kubina dosa dapat so tetap let dalam wadah kemaafan Allah. Dalam ayat Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Percepatlah untuk mendapatkan maghfirah, keampunan Tuhan kamu. Alian Nabi nanekun dalam sebuah hadis kudusi, ya ibadi innakum tuhtiun, wahai hambalun kalian, tuhtiuna bil laili wan nahar, kalian selalu berbuat salah di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru lidzunubi jami'an, aku yang akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruli aghfir lakum, maka silakan minta ampuni kepadaku, aku yang akan mengampuni kalian. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh manusia itu, seluruh anak Adam itu memiliki potensi bersalah, berdosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa itu orang yang lekas bertaubat. Alanna hadis la ilm pegah Nabi wallazi nafsi biadi, demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya Tuhan, laulam tudnibu, seandainya kalian tidak pernah berdosa, la dhahaba bikum, Allah akan memusnahkan kalian semua, wala jaa biqaumin, dan Allah akan mendatangkan satu kaum yudhnibun fayastaghfirunallah, berbuat dosa lantas beristighfar kepada Allah. Jadi dia tanya, hanatam tak berbuat dosa, Allah akan gelenyapkan dia, kirim kaum lain yang tim berbuat dosa. Tapi hanya pilihan tim berbuat dosa terus memohon keampunan. Kalian dalam hadis-hadis dan kalam ulama yang pegah bertanya, hantam pernah tertimpa dosa, nyatanya akan dihinggap penyakit ujub, penyakit menganggap diri lebih, menganggap diri mulia. Maka dosa ataupun musibah yang diberi Allahnya kadang-kadang untuk mengajarkan kedewasaan lain, untuk mengajarkan kitanya supaya baik na sikap-sikap sombong, karena bantingat tanya pernah bersalah, jadi bisa teredam sikap menyombongkan diri atau sikap merasa diri lebih. Jadi dari hadis dan ayat-ayat tersebut menggambarkan bahawa Allah Ta'ala adalah zat yang amat pemurah dan luas sekali rahmatnya. Maka karena itu, bila kita telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sebesar apapun dosa, tetap kita akan menganggap dosa kecil, dosa tersebut kecil bila dibanding dengan kekuasaan dan rahmat dan anugerah Allah yang sangat besar. Amma azamatud dzambi, adapun anggapan besar serius dosa yang dapat mendorong ianya anggapan besar dosa, murtakibahu akan pelakunya, di atas bertaubat dari dosa dan mencabut diri daripadanya dosa, wasidqil azam, dan memiliki tekad yang benar di atas bawah tidak kembali kepada misalnya dosa, fahiya azumatun mahmudah,
maka dianya itu sikap yang terpuji dan dianya itu termasuk tanda iman seorang hamba. Beuk sebagai klep ni beuk. Tak anggap dosanya sebuah hal serius dan raya untuk pu tujuan. Tak anggap dosanya sebuah hal yang serius dan raya sebagai pembais, pendorong, motivasi bagi kitanya untuk bertaubat segera dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan berazam, bertekad dalam hati tidak akan pernah mengulang kembali. Yang tanda iman mesti. Yang adalah terpuji. Tapi mio anggapan dosanya sebuah hal serius sehingga menghalangi tanya untuk hana berbaik sangka kepada Allah, nyo yang berdosa. Beul tak klep. Anggapnya dosanya serius dan raya pakon. Hai karenanya tanya kata maksiat ke Allah. Jangan engkau memandang kecilnya maksiat, tapi pandanglah besarnya zat yang engkau bermaksiat kepadanya. Jadi walau pelanggaran kecil, tapi yang tak maksiat Tuhan yang punya kekuasaan, Tuhan yang menciptakan dan. Lagi tanya tak mugure bak dirurun. Mungkin pelanggaran biasa tapi karena hati gurai yang tak bersakit. Anggap luar biasa walau pelanggaran biasa. Yang menansit pelanggaran tak anggap pelanggaran yang luar biasa bila yang anggapan tanya tersebut untuk menjadi pendorong kitanya untuk segera bertaubat, mencabut diri daripada dosa tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi kembali. Yang lagi hanya tercela dalam pandangan agama, malahnya dianggap mahmudah, terpuji. Wahia min alamatil imanil abdi, termasuk tanda iman seorang hamba. Berkata Ibnu Mas'ud, innal mu'min yara dunubahu ka'annaha fi asli jabal yakhafu ayyaka alaih wa innal fajir yara dunubahu kadubabin wa ka'a ala anfih qala bihi hakadha fa atara. Sesungguhnya orang beriman itu memandang dosanya seolah-olah orang beriman itu berada di pangkal gunung, bak kaki bukit. Dalam kitab hadis kan ka'annahu wa ba mukmin, annaha pa wa ba gunung dosa. Dalam kitab hadisnya ada tersebut dalam Sahih Bukhari. Innal mu'min yara dunubahu, sungguh orang mukmin itu melihat dosanya ka'annahu, seolah-olahnya mukmin berada di pangkal gunung, bak kaki bukit. Ya khafu, yang khawatir bahwa tertimpa bukit di atasnya. Tanya orang mukmin tak anggap dosanya ibarat sebuah gunung. Tanya nak kaki gunung. Bisa-bisa kapan-kapan pun gunungnya longsor tertimpa di tanya. Nyamban anggapan tanya orang iman terhadap dosa. Adapun al-fajir, orang fasik atau orang yang gemar melakukan dosa, wa innal fajir, orang yang berbuat maksiat itu yara, memandang dosanya seperti lalat, waqa'a ala anfih, yang hinggap di atas hidungnya. Berkata ia dengan lalat, hakadha paruhna, fa atarah, maka terbang ia, menerbangkan ia akannya lalat tersebut. Artinya orang yang senang berbuat maksiat memandang dosa ibarat lalat dalam hidung. Dengan ada paruh apa? Dia saya buat dosa lagi ibarat lalat dalam hidung. Peruh dan majuk apa? Punya orang mukmin cara pandang dosa kan lagi ibarat lalat dalam hidung. Ibarat tanya duk bak kaki gunung iaitu yang gunungnya potensi sering mengalami longsor. Tiba-tiba rut tanya tenggelam mentanam dengan gunungnya. Nyamban anggapannya berarti kena pegah. Tak anggap dosanya sebuah hal yang raya dan serius jujur bila anggapannya untuk tujuan menjaga diri dan bertaubat dan untuk bertekad tidak akan mengulangi kembali. Tapi dia tak anggap dosanya sebuah hal yang raya dan serius yang menjadi hambatan tanya untuk berprasangka baik kepada Allah, nyo yang dilarang. Lanjut kan. Malah bisa menyebabkan dia putus asa terhadap rahmat Allah. Makna qala bihi hakadha, tiga dalam kitab syarah hadis, qala bihi hakadha maknanya asyara ilaihi au fa'ala bihi. Sebab nampak qalanya gebuh makna fa'ala. Makna qala bihi hakadha, fa'ala bihi hakadha.
ipu buat bak lalatnya lagenyo. Kalau lalah menakfi Nabi, ipu buat bak lalatnya lagenyo. Pak tarah ipu lalatnya. Jadi tiga makna qala bihi hakadha asyara ilaihi au fa'ala bihi. Hakadha artinya hakadha biyadih dengan tangannya. Wa yuqalu dan dikatakan orang inna ta'ata kullama ustusghirat, kapan-kapan dianggap kecil, kaburat indallah, besar ianya taat di sisi Allah. Wa innal maksiat dan bahwa semua maksiat kullama ustu'zimat, kapan-kapan dianggap besar, sagharat indallah, nasya kecil di sisi Allah. Jadi berlaku kebalikan. Menyatanya tak buat sabuh amal taat, amal taatnya tak anggap raya, amal yang hebat, sehingga saking tak anggapnya sabuh amal yang hebat, ia golong dah lakukan, dah pegat persiapan-persiapan yang matang. Alian tak iklan, tak beritahu bak urang. Alian tak pegatkan duri selamatan, tak undang urang. Karena tak anggapnya adalah amal ibadat yang azim. Biasa haji. Haji umumnya manusia menganggapnya adalah amalan yang agung, sehingga orang buat haji mandum pakai gelar. Hana orang pakai gelar puasa, gelar zakat, gelar sembahyang, pakai gelar haji. Kenapa? Karena menganggap haji adalah taat yang azimah, taat yang azimah, yang raya. Sehingga untuk berangkat ke sana butuh persiapan, tak pegak pengumuman, laki din tabahnya, tak umat jaro, pegak kanduri, persijuk segala macam. Tapi ibadat atau taat yang ditanya tak anggap agung, sehingga merasa diri dalam tanya mulia dengan kesempatan tak pupuk taatnya di tengah-tengah orang lain tidak mendapat kesempatan, malah 40 tahun harus antri. Tapi dalam pandangan Allah sagharat, ubud amalan ibadatnya. Malah kadang-kadang merumpuk ridha Allah dalam tentengannya. Merumpuk ridha Allah kadang-kadang dengan amal yang waktu tak pupuk di dunia tak anggap sepele, cuman karena saking keikhlasan yang tak puput berat hat, hana sempat dah cerita menjirau orang tu. Yang saudaraku Allah dan tanya. Pada orang akhirat kangen yang merumput ridha Allah. Le kan? Le yang dan Ihya sering tat diceritakan kalam para salafus saleh ketika meninggal teman mereka, bermimpi, berdialog dalam mimpi, mempertanyakan dengan apa kamu mendapat ridha Allah. Rata-rata yang dicerita dalam kitab memandum merumpuk ridha Allah dengan amalan-amalan yang sepele, amalan yang biasa-biasa mentang, bukan amalan luar biasa. Kemudian wa kullama wa innal maksiat, dan sesungguhnya maksiat kullama ustu'zimat, kapan-kapan dianggap agung, dianggap raya, dianggap satu hal yang besar akannya maksiat tersebut, sagharat indallah, jadi kecil di sisi Allah. Jadi Allah gak anggap ubud maksiat tanya, menyawate tak buat maksudnya lagi tanya abih ya dan temakut dan tak bertekad han tak buat le. Padahal maksud yang tak buatnya hana masuk dalam kategori dosa raya, dosa ubud. Tapi karena walau dosa ubud, tapi anggapan danyo nyo kan masalah ubud ngeraya, tapi masalah kesor tak maksud. Nyo kan masalah dosa ubud, kan masalah dosa raya, tapi long kalau maksud ke Allah, hana wajar long maksud ke Allah. Yang ketika danyo tak anggap raya dan tak anggap serius dosanya, dalam pandangan Allah ubud, mudah lebih keampunan katanya. Sebab dalam hadis ini pegah dalam ayat Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ya wa yaghfiru maduna dha wa yaghfiru maduna dzalik. Allah hangga ampuni dosa yang tak syirik Allah, tapi hangga ampun dosa yang selain syirik. Walaupun dosa raya tetap mendapatkan keampunan, walau harus melalui proses taubat ni, taubat nasuha. Kan kemudian lanjut dalam la saghirata min dunubika bal kulluha kabair idza qabalaka adlu. Tidak ada yang kecil daripada dosa kamu, tetapi seluruhnya dosa itu besar apabila dihadapkan akan kamu oleh keadilannya Allah. Artinya tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan pada keadilan Allah. Maksudnya Allah betul-betul gejalankan lagi metulih, betul-betul Allah bersikap adil dalam gebi
balasan kepada makhluknya, berarti hana mazhab dosa ubud mandu raya. Karena yang terlanggar adalah Allah, kan ubud kan raya, tapi yang terlanggar Allah. Jadi kuasa Allah katanya terlanggar Allah yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja, nyo hana dosa ubud mandum raya. Maka dalam pandangan orang ahlul bidayah, ahlul nihayah, orang yang katuk tingkat arif, hana dosa ubud pokoknya mandum raya. Sebab kekalahan zat yang tak maksiat kepada zatnya. Tapi yang tanya ahlul bidayah baru permulaan, nya mentang nak ada bagi tengok dosa ubud, dosa raya, hingga tak anggap remeh nak dosa ubud napu, ambil dosa raya. Tapi dalam pandangan orang arif, hana dosa ubud mandum raya. Karena yang kekalahan keagungan Allah, kebesaran Allah, kan besarnya maksiat. Pemakna adil, wa huwa tasarrufuhu fi mulkih min ghairi hajirin alih. Dan dianya adil itu tasarruf. Tasarrufnya tindakan Allah dalam kerajaannya, daripada tidak ada yang menahan di atasnya Allah. Itanya nak urang tun tidak puput han terrealisasi mendung, ya kan? Kalau cita-cita tanya han terrealisasi, kalau tak ikhtiar, mutun tak ikhtiar, mandek ni, terjadi terhalang ni karena aturan. Lewat di aturan di tingkat daerah, mutun aturan pusat. Tapi punya tasarruf Allah min ghairi hajirin, hana yang menahan. Maka apabila lahirlah sifat keadilan atif orang yang abghadahullah, yang gemarah akan orang tersebut oleh Allah, wa makatahu, dan gemurkai akan orang tersebut oleh Allah, batalat hasanatuh, batilah kebaikan orang tersebut, dan jadilah dosa-dosa ubudnya akan dosa besar. Jadi menyo Allah ge nampakkan keadilan, arti mana nampakkan keadilan, hana gebi karunia, ge pedih keadilan Allah, lagi menduli, lagi genari, hana istilah bi karunia dan gebi kemaafan, lagi genari, so salah, so yang betul-betul, lagi genari. Nyan orang yang kage marahi, kage murkai oleh Allah, yang hanayum kebaikan orang yang betul. Dan ada bud yang dosa bud akan berubah dipandang sebagai dosa raya. Sebaliknya wala kabiratan idza wajahaka fadlu, tidak ada dosa besar apabila dihadap akan kamu oleh karunia-Nya Allah. Makna karunia i'ta'u syai' bighairi iwad, memberi sesuatu dengan tanpa memohon ganti, tanpa mengharap balasan. Allah legebi sesuatu katanya hanaga harap balasan. Bal jami'u dzunubika hina idzin, bahkan seluruh dosa kamu ketika itu menjadi kecil. Jadi menyo legetanya tak pandang kepada kepemurahan Allah, mandum dosa jadi kecil, hana dosa raya. Fa idza zaharat sifatul fadli, maka apabila nampaklah sifat kepemurahan Allah bagi orang yang Allah cintai akan orang tersebut, idmahallat, lenyap terabaikan, lenyaplah seluruh sayiatnya dan kembali ianya sayiat, kembalilah seluruh dosa besarnya, sagair akan menjadi kecil. Karena itu berkatalah Abu Hasan Asyadzili, semoga Allah membersihkan akan rohnya, waj'al sayiatina sayiati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Dan doa orang arif tu, ya Allah, dijadikan akan kejahatan kami kejahatan orang yang Engkau cintai, jangan Engkau jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang Engkau murkai. Sebab punya orang hana tak senang ada gak type bubut bro, ya kan? Punya orang yang tak senang ada bro bubut gak, maka dalam kira Allah, ya Allah, buat bro long, buat bro orang yang orang cintai. Tak dilong long bubuk bro, tapi dijadikan perbuatan bro long yang perbuatan bro orang yang orang dicintai. Pasal orang dah cintai dia pun maaf. Maka dia kan dalam sebuah hadis Nabi gelarang hang gebi berat hat mencinta, hang geberi berat hat membungih.
ahbib habibaka haunan ma, cintai orang yang kamu cintai sekedar saja. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma, barangkali dia akan menjadi orang yang paling engkau benci satu saat nanti. Wa abghid baghidaka haunan ma, marah kepada orang yang engkau tidak senangi, haunan ma, sekedar saja. Asa ayyakuna habibaka yawman ma, barangkali dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai satu saat nanti. Kada bongeh kurung baik berat tak, dia tak mengasih baik berat tak. Jadi harus bersikap insaf, bijak di tengah. Insafnya dari nisfun tengah. Maka sikap insaf atau sikap nisfun, sikap di tengah, bijak. Jadi hana terlalu berat tak bengeh, hana terlalu berat tak percaya, berat tak senang. Namanya berat tak senang, ujung-ujung tengok tak bengeh. Berat tak bengeh, ujung-ujung tak senang. Pun berat bengeh, tak kena merangapu. Duduk kaji kaya Tuhan. Biasanya kan, sering kejadian. Sering terjadi di mana-mana. Berat ke dia bungih, kaji ke melintai. Di baik bungih tak, baik berat tak kasih, biasa-biasa, lagi naruh. Yang betul dia tak betul, yang salah dia tak salah. Itu sebab nadabati syair dalam bahasa Arab, dibanding syair, ainur ridha an kulli aibin kalilah, wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Ainur ridha, pandangan dengan kesenangan. Ainur ridha an kulli aibin kalilah, pandangan dengan kesenangan, angkuli aibin kalilah, daripada setiap aib, cacat, kalilah tumpul, kalilah kan kalilah tumpui. Jadi pandangan mata tanya nyoku orang yang tak senangi, tumpui handu yang aib. Wa ainu sukhti, nyo pandangan marah, tubdil masawi, menampakkan sesuatu yang buruk. Tata yang hanagat duh mendum mereka ana senang. Mio tengok senang, ada yang buruk tutup. Handi tak kai pegah kai pingat dalam lego. Handa batih ada pegah berukran ke orang yang pegahnya. Pi tengah mereka hana pahli bakro tu ceritanya yang pedih ada yang tersembunyi berukran. Maka dalam doa ini dalake ba Allah, ya Allah buat beruk long ne pejut lagi buat beruk orang yang roni cintai sehingga ada beruk je kegat. Tambah roni pejut buat gat long lagi buat gat orang yang roni bengih sehingga ada gat. Hana manfaat, ihsan hana manfaat menyelang keadaan bengih. Bro buat bro hanjik ke melarat, punya Allah kecinta tanya. Dapat gebi kemaafan. Tanya dah buat bro, tapi Allah ke cinta ke tanya. Akan gedorong tanya untuk laki ampun. Kan maknaji membenarkan perbuatan bro, kan menan maksud. Dia tanya orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan diilhamkan katanya untuk bertaubat. Maka kata Hasan Basri, bila Allah telah mengilhamkan kamu untuk membaca istighfar, untuk bertaubat, untuk memohon ampun, maka ketahuilah Allah sedang membuka jalan untuk menerima keampunan, memberikan keampunan kepadamu. Katanya hang bibrokkan ketika tanya terjerumus dalam dosa, tiba-tiba tanya karuh dah taubat, mana taubat, tak istighfar. Ingat, Allah mungkin ilham baklun untuk istighfar, menyebabkan karena Allah kena buka jalan, kena terima belum sebagai hamba. Nyantai ingat. Ambil berdosa sebab menyatanya kena puji oleh Allah dari rahmat Allah, tanya gugur sibuk dengan harta yang hana bermanfaat. Maka di dalam kitab kan min alamatil i'rad, min alamati i'radillah anil abdi, termasuk tanda Allah berpaling daripada hamba, isghaluhu bima la ya'ni, bersibuk dengan perkara yang hana penting. Maka kun Imam Haddad min alamatil maqti idha'atul waqti, termasuk tanda mendapat murkai Allah, mendapat murka Allah, idha'atul waqti, membuang-buang waktu sebab tempat yang hana bermanfaat. Dia tanya dosa tak perbuat tapi hana pernah lisan terucap istighfar, dosa tak perbuat tapi tanya hana pernah kesadaran untuk bertaubat. Yang hati-hatilah. Tanya sedang i'rad oleh Allah, jauh pada rahmat. Tapi tanya terjerumus dalam dosa, tiba-tiba tanya terucap istighfar, kesadaran untuk bertaubat, yakinlah Allah sedang membuka jalan untuk menerima tanya kembali. Tinggal tanya pilih mau kembali atau tidak kembali. Ulangnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban hadis riwayat Ibnu Abbas, tapi kan hadis dari Rasul, hadis mauquf, hadis haba Ibnu Abbas sahabat.
Dia pegah dari Ibnu Abbas barang kasau dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dibaca istighfar 7 ge paling kurang dia 70 dia 700 paling kurang 7 ge tipuro. Allah akan kirim 2 malaikat untuk membakar buku catatan amal keburukan. Istighfar tapi kan sembarang istighfar yang berbunyi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Tujuh yang selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Yang bacanya dalam bulan Sya'ban mentang sisa bulan Sya'ban insyaallah akan ge bakar bina buku catatan amal keburukan. Tapi baik amal keburukan yang sangkut paut dengan manusia. Belah hutang. Yang hutang bayi hanglah yang bacanya. Itu orang macam bayi hutang kok baca-baca yang mentang hanglah. Jadi kesimpulan mana berarti tanya hang gebi tak anggap raya dosanya hana raya punya takalan dari sisi karunia Allah dan dosanya hana ubud punya takalan dari sisi keadilan Allah. La amal arja cutuna piyo dia yu ada piyo. La amal arja lil qabul. Nah benda likat ada pegah tanda mati hati kemudian dampak daripada tanya tidak berbaik sangka kepada Allah. Kemudian agar amal tanya mendapat penerimaan daripada Allah kiban kiat-kiat supaya amal tanya diterima oleh Allah. La amal arja lil qabul. Tidak ada amalan yang lebih harap bagi diterima, artinya qabulillah lahu. Tidak ada amal yang lebih harapan bagi diterima oleh Allah lahu baginya amal daripada amalan yaghibu anka syuhuduhu yang hilang daripada kamu oleh memandangnya amalan. Amalan yang hana tak kira-kira, amalan yang hana pernah terpandang sebagai amal yang hebat, yang lebih berat diterima oleh Allah. Artinya tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak engkau perhitungkan, gaib daripada pandangannya di amal yang anda pernah terperhitungkan. Dalil kan kena dalam surat Fatir. Dalam surat Fatir ayat 10 Allah nakun ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Kepadanya Allah akan naik kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, wal amalus salih yarfa'uhu. Amal saleh akan diangkat oleh Allah ke Allah. Ketika amal saleh diangkat oleh Allah kepada Allah, amalnya hana wujud di hadapan dia. Punya amalnya mentang wujud di hadapan dia sampai dia tahu, sampai terperhitungkan, sampai gaduh tak kira-kira. Yang berarti amalnya hana diangkat lah. Tim hana diangkat ada maksud. Kaino juga amal yang kau terima, amal yang gaib daripada kamu oleh memandangnya amal. Ibang surah bi anta syahada yang bahawa kamu pandang annalladzi wafaqaka lahu wa sungguh Allah yang telah menegakkan mendirikan wafaqaka Allah yang telah memberi taufik ianya Allah akan kamu lahu baginya amal bahawa sungguh zat yang telah memberi taufik akan kamu baginya amal itu dianya Allah yang pun cara pandang. Dan jikalau tidak ada Allah sungguh tidak timbul daripada kamu demikian amal kebaikan. Ini salah satu cara sikap tanya hamba pada tanya dalam ketaatan. Dia ingat bahawanya adalah minnah karunia dan anugerah Allah. Han sagai-sagai gebi anggapnya adalah min amali nafsihi tanya amal diri tanya. Sebab le urang mate beramal baik gepujoro pegah hai kamu karena ilmu bacut namiak budaya kamu tu cara beramal kada tuli tada kebaikan yang berarti hana pada beramal tanya tak pandang diri dro yang baik iban pada saat beramal baik tak pandang diri dro nyolong kubur amal karena taufik Allah lun kubur kebaikannya karena anugerah Allah
karena minnah, karena karunia Allah. Hadza min fadli rabbi, nya adalah karunia Tuhan lun. Yang mana cara anggap? Kita anggapnya karena memang tanya giat rod, sungguh-sungguh rod, karena nak ilmu bak rod, karena disiplin bak jaga water rod. Yang berarti tak anggap diri kita nya, kan tak anggap anugerah dari Allah. Nya harus terhilangkan jauh-jauh. Sebabnya mantang deh amalnya, nya salah satu tanda amal dia nak terima. Sebab ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Amal salih diangkat oleh Allah. Jika angkat analis kita yang mantang deh kita nya, mantang dapat perhitungkan, mantang ingat teh amal-amal salih yang dapat buatnya. Pernah tak ingat dah ungkit-ungkit dalam kisah pernah tak berbuat baik, yang tanda kalau yarfa'uhu kalau angkat oleh Allah. Berarti amal dia kalau terima. Nya amal kalau terima analis teh ungkit-ungkit. Maka ungkit-ungkit amalnya termasuk salah satu yang dapat mencederai amal kita ini. Sebab selamat amal daripada segala penyakit, ia menjadi syarat untuk kabul amal, untuk diterima sebuah amal, amalnya berselamat, terbebas daripada penyakit. Karena orang yang beramal hana penyakit beramal, nyaku orang yang takwa ke Allah. Maka Allah nekun dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah diterima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Dah orang yang bertakwa ketika beramal, amalnya terbebas daripada penyakit, daripada yang menggugurkan amal. Wa yahtakir indaka wujuduh, dan merasa kecil, merasa sepele di sisi kamu oleh wujudnya amal. Iban maksud waktu kita beramal terasa sepele dengan bahawa tidak kamu jadikan sandaran di atasnya amal pada menghasilkan satu perkara daripada segala perkara-perkara. Contoh seperti sampai kepada Allah, dekat daripada Allah, meraih derajat dan kedudukan-kedudukan. Bahkan kamu tidak pernah bersandar gara-gara amal kitanya tercapai maksud merupakan derajat dan kedudukan, karena memandang kamu akan kurang sempurna padanya amal dan tidak selamatnya amal daripada penyakit yang menjadi penghalang daripada kabulnya amal. Tak beramal sungguh-sungguh tapi was-was, sabi berharap mudah-mudahan Allah diterima amal, tapi amal lu hendak sempurna. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku ala nari jahimi, yang kan bentuk daripada pengakuan seorang hamba yang bainal kuf war raja. Di satu sisi dia tidak menganggap amalnya sempurna, tapi di sisi lain dia tidak sanggup menahan azab neraka. Maka dalam ayat habli taubatan wa fir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Hai Tuhan, long puput amal betul-betul sempurna hai. Tapi long tun ada orang pihak. Orangnya long harap keampunan do, long harap rahmat dan karunia do. Yang tak harap. Baik gara-gara amal tak anggap tanya dekat kepada Allah. Gara-gara amal tanya teruk kepada Allah, tercapai derajat dan maqamat, kedudukan-kedudukan, bukan kedudukan di dunia atau kedudukan di akhirat. Yang makna memandang kecil amal. Maksud memandang kecil wujud amal, baik terjadikan amalnya sebagai sandaran. Ulam menyongan tak beramal untuk tujuan tak kejar dunia. Yakin daya ibadat, yakin tak hadir majlis ilmu, yakin tak hadir majlis zikir, yakin tak berjamaah demi mengalancar usahanya parah lo. Berarti yang jika tujuan dia dengan amal ibadatnya untuk ke dunia kali ke Allah. Jadi kesimpulan ni, amal yang lebih berat harapan untuk diterima adalah amal yang tidak kau sadari adalah amalmu yang kau yakini amal tersebut gebimbing dan gebi taufik oleh Allah kepada kita. Tanpa Allah niscaya amal itu tidak akan pernah kita lakukan. Ini amal yang hana pernah sadari, amal yang hana pernah tak perhitungkan, amal yang hana pernah tak ungkit-ungkit, yang kian yang lebih berat harapan diterima. Amal yang gara-gara amalnya terjadikan sandaran tanya untuk mendapatkan kedudukan, walau kedudukan di akhirat yang jauh daripada amalnya yang diterima. Wa fi ba'dhin nusah arjalil qulub ay li salahiha. Dalam sebahagian naskah kan menulis arjali kabul, arja lil qulub artinya li salahiha. Artinya bab naskahnya nyo kalam hikmatnya adalah cara untuk memperbaiki hati. Kena dikat oleh pegah tanda indikasi mati hati,
cara untuk memperbaiki hati kiban. Apa maksud arja ini? Arjalil qulub, bukan arjalil kabul. Ini arjalil kabul kan? Nasabuh redaksi yang lain arjalil qulub. Jadi maksud tidak ada amal yang lebih harap bagi menghidupkan hati daripada amal yang gaib daripada kamu oleh menyaksikannya amal. Tina dua buah redaksi kitab hikam. Na redaksi arjalil qabul, na redaksi arjalil qulub. Makna arjalil qulub arjali salahil qulub. Makna salahil qulub hayatil qulub, udip hati. Artinya kebalikan di kalam likat, yang likat benar tanda mati hati, ini tanda udip udip hati. Yang benar kadang bak naskah atau redaksi yang arjalil qulub. Kajian Para hadirin sidang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki dalam sesi diskusi tanya jawab. Kami membuka 3 kesempatan bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dalam pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan istilah latifah rabbaniyah? Yang kedua, ada beberapa ciri orang yang memiliki hati yang luas seperti apa? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua pertanyaan. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang bercahaya. Latifah Rabbaniyah istilah dalam salah satu istilah tasawuf. Latifah yang biasa geken kepada hati, karena hati yang dimaksud dengan latifah kan arti yang berbentuk daging. Arti yang berbentuk daging kan lahmani, lahmun. Latifah Rabbaniyahnya dinisbat kepada Rabbun. Rabbun kan Tuhan. Artinya cahaya hati yang haluh, yang hanya bisa didapatkan oleh kasat mata, maka gekenji Latifah Rabbaniyah yang merupakan pancaran dari Tuhan. Man dalam istilah tasawuf, nah itu lagi ratib-ratib latifah rabbaniyahnya yang bagi-bagi lah untuk badum-badum ribega. Yang ilu hana dalam mitha sih dan untuk istilah-istilah tasawuf tentang berkaitan dengan latifah-latifah rabbaniyah. Mungkin lah kita jauh yang nak dibahas oleh sebahagian pengarang berkaitan dengan latifahnya. Tijina latifah rabbaniyahnya zikir udah baca Allah, badum dua dah baca kena ya. Yang hana pembahasan, hana pernah tak kaji tu kenal. Mungkin baru yang nak pernah dalami masalah yang dina dikir sini tu buat cara berdoa ki. Alian yang berbayang dalam hati karena posisi jantung tengok kaino ibu kalbun. Latifah yang tu padunggo baca beribe yang ilah nak dalami istilahnya kurung pun tidak pegah salah pegah. Kemudian yang kedua tentang ciri-ciri orang yang lapang hati. Orang yang lapang hati berarti makna lapang hati apa? Maksud daripada orang yang lapang hati, orang yang menyelang kitab naisilah dhaiqus sadri. Dhaiqus sadrinya orang sempit dada, maksud dada hati. Maksud orang sempit hati, orang yang dalam hidupnya selalu merasa pesimis. Orang yang hidupnya merasa pesimis yang tanda dhaiqus sadri, sempit hati. Lawan daripada sempit hati muttasi ataupun orang yang luah sadri katnya, hana dhaiqus sadri. Orang yang luah hati ji pu mantang yang kejadian atuh diri katnya, walau nya dalam kategori musibah atau bencana, katnya memiliki harapan yang luah, hana pernah sempit hati. Istilah dia mana? Walaupun udip katnya serba sempit, tapi katnya masih punya Allah.
Walau agaknya tidak punya siapa-siapa tapi masih punya Allah. Hanali cara, hanali ngon, hanali orang bantu karena ngon piang na wate kaya di bangka kasi na nasa timungan ni tapi na Allah yang tim mungan ngantanyo barang kaja. Na Allah yang senantiasa setia gelindungi dan menjaga tanyo barang kaja. Yang ciri-ciri orang yang lapang hati. Lapang hati yang lawan daripada sempit hati. Itu sempit hati yang merasa tertekan, merasa udip yang pesimis, merasa tentang dalam keadaan kecewa tapi Tuhan akan berhasil ku yang aku buat. Sehingga jauh daripada rahmat, menganggap diri jauh daripada rahmat Allah. Hanya nikmat tepu dari Allah kegaknya. Yang orang yang sempit hati menang gambaran ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin tanya satu masalah itu. Kalau kita riba hukumnya riba. Bagaimana? Apakah itu bisa merupakan hati-hati? Yang pertama. Yang kedua, setahu saya di awal minjam bank itu haram hukumnya. Bagaimana seorang ibu kalau diri imam, apakah kita sah itu imam itu? Yang ketiga, apa hukumnya kita makan minum di dalam masjid? Makan minum di dalam masjid. Sementara sekarang lagi marak di dalam masjid, makan minum di dalam masjid. Itu saja mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah riba, masalah ikut imam yang melakukan transaksi ribawi. Ikut imam yang jelas-jelas melakukan perbuatan dosa ataupun mubtadi'ah, melakukan hal-hal bid'ah, hukumnya makruh. Sembahyang tetap sah ikut. Cuma makruh hukum yang menyebabkan jelas-jelas melakukan perbuatan dosa. Orang iklan dengan pasai, orang yang terang-terangan melakukan perkara yang dia ke pasai, makruh hukumnya. Salat tetap sah tapi hukumnya makruh. Yang kedua, makan minum dalam masjid selama tidak mengotori masjid dibolehkan. Kecuali dia mengotori ya. Ditanya lagi di Makkah Madinah kan sering saya kata put ke hidung sufrah atau safrah yang lagi karpet karet ti gulung juga. Ini kai sediakan makan minum. Hanya menang selesai makan minum atau berbuka puasa langsung digulung dia anak buku makan minum dalam masjid. Lama kan tujuan untuk menghinakan atau mengotori masjid. Menyota makan minum dengan tak jaga kesucian masjid, nak tak sediakan tempat sampai kudo, sampai melabuh, nak buku. Orang kauri dalam masjid karo kuah, darah dalam dia, tak boleh. Yang baik lehnya makan minum, tak biarkan masjid dalam keadaan kudo, ulang bernajis, yang je kedosa. Yang sekedar makan minum tu, nak buku. Mana makruh bolehkan ni mesti. Jawab pertanyaan yang masuk melalui WA kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, semoga Allah memberkati pertanyaan ini. Pertama adalah sebuah hadis yang bunyinya siapapun yang menghidupkan malam hari raya maka Allah menghidupkan hatinya di waktu sebuah hari telah mati. Pertanyaan pertama, apakah hadis ini termasuk hadis sahih? Yang kedua, bagaimanakah maksud menghidupkan malam hari raya? Tentang masalah menyusahih, mungkin derajat hadis hanatuk tingkat sahih. Karena gutanya Ahlussunnah wal Jamaah, hadis-hadis yang tingkatan hadis hasan dibenarkan untuk fadilah amal. Termasuk hadis tentang Ramadan. Hadis tentang Ramadan, orang yang ibadat Ramadan menyebut perle ganda lagi 70 buah perle, menyebut sunat lagi 1 buah perle. Awal Ramadan rahmat, tengah Ramadan awal maghfirah, akhir Ramadan itu minan nar. Ini juga hadis paling derajat hasan ataupun dhaif. Tapi kan maudhu. Jadi tanya harus terpilah dia. Tanya yang galak mempertanyakan hadis harus terpilah dia.
mana hadis dhaif, mana hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' palsu, Nabi hantam nemari, cuman kurang lain pegah atasnya mengatasnamakan Nabi, mencatut nama Nabi, yang maudhu'. Ni hadis dhaif. Penyebab dhaif hadis bisa saja gara-gara salah seorang perawi hadis tersebut bermasalah dalam hafalan. Nah, pernah ketemu di para ulama-ulama yang semasa banyak saat ke baca hadisnya, nah pernah berbeda-beda redaksi misalnya. Yang salah satu penilaian bahwa agaknya buruk hafalan. Orang yang buruk hafalan dalam riwayat hadis bisa berdampak kepada laih hadis. Jadi makna hadis laih, makna hadis sahih. Makna hadis sahih, hadis yang memiliki cukup syarat makbul. Makna hadis laih, hadis yang tidak memiliki cukup syarat makbul. Yang makbulkan hadis riwayat ji. Maka bahkan ulama semasa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain gebukukan hadis untuk menyelamatkan agar baik hadisnya bila ihmdu. Sebab punya periwayatan hadis dari mulut ke mulut sampai teruk masa tanya ana gebukukan bina hadis Nabi mendulai. Sebab laih nan ke laih haba Nabi, laih orang yang riwayat haba Nabi. Karena agaknya ana memiliki syarat diterima. Kembali ke persoalan hadis mana? Hadis orang yang pudip malam niscaya Allah akan gepudip atiji ba'ura mati bina ati manusia, yang memang hadisnya hana teruk derajat sahih. Tapi untuk fadilah amal, untuk memperbanyak amal saleh, karena yang terpubutnya kenbut yang dilarang dibolehkan dalam pemahaman dia ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, ukuran menghidupkan malam ini kiban maksud. Ini adalah penjelasan dalam kitab. Menghidupkan malam kan beribadat dari maghrib sampai subuh naik. Maksud menghidupkan malam, malam raya, malam sarajab, malam nisfu Sya'ban atau malam Jumaat, melakukan ibadat salat maghrib isya berjamaah, alian berazam, bertekad subuh akan kerjakan secara berjamaah. Yang galkun di kurung-kurung pudip malam. Tapi rendah tak? Si rendah-rendah pudip malam tak sembahyang isya berjamaah, maghrib berjamaah, tak berazam lang ati, insya-Allah subuh nanti akan lengkubut berjamaah. Yang galkun di kurung-kurung pudip malam. Hai nak tingkatan yang lebih tinggi lah kan, bergadang sepanjang malam. Ada tak kira hadiat, boleh dah beda. Di kurung-kurung pudip malam nan mesti walau hana tahajud, dia hana syarat tahajud. Dia kata termasuk dalam di kurung-kurung pudip, tapi level paling rendah. Di insya berjamaah, berbedalah dengan malam lain. Malam lain insya kerana di road, malamnya insya berjamaah. Anda tak berazam bahwa akan dah kerjakan subuh berjamaah. Yang kata termasuknya dalam pudip malam. Hadirin sedang pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara Muhammad undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati acara kita di malam ini, kita mohon berbahagia. Bacut juga luntuk kananya pengajian terakhir, mungkin dia belum melumpak sesudah lebaran atau hari raya. Selama pengajian mana kata-kata yang menyinggung perasaan ataupun yang terlanjur ataupun yang intinya menyinggung perasaan lah kan, yang mohon diperbanyak maaf karena mungkin dia akan bertemu kembali sesudah hari raya. Alih karenanya menjelang Ramadan, mungkin bacutut sebagai watawasau bil haq, untuk mengingatkan tentang kebenaran, kebaikan. Dalam satu hadis riwayat Salman Al-Farisi, Nabi nan anjurkan tanya dalam bulan Ramadan, fastaksiru fihi min arba'i kisalin. Kamu perbanyak dalam bulan Ramadan 4 perkara, kata Nabi. Khaslatani tardawna biha rabbakum. 2 perkara kamu cari ridha Tuhan dengan 2 perkara tersebut. Wa khaslatani la ghina lakum. 2 perkara lagi tidak terkaya bagi kamu daripada 2 perkara tersebut. Artinya sangat dibutuhkan. Adapun 2 perkara yang kamu cari ridha Tuhan dengan 2 perkara tersebut, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu.
bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan kamu istighfar akan Allah. Adapun dua perkara yang kamu sangat butuhkan, tas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Kamu minta kepada Allah akan surga dan kamu berlindung daripada neraka. Maka menjelang, berdasarkan hadis ini, menjelang berbuka, karena berbuka puasa saat mustajabah. Lisaim inda fitrihi da'watun mustajabah dalam sebuah hadis. Orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang diistijabah oleh Allah. Sebuah amalan salafus saleh ketika dalam bulan Ramadan menjelang berbuka puasa, duduk sambil menunggu waktu berbuka, baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kapuk buah nama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang perkara yang diperintah Nabi. Yang baru nayo jaring orang praktek. Ilun termasuk lung tupu pun baca-baca wiridnya, baca lunjak uyaman wari baik kurumlah. Dulu long waidih balu buka-buka kitab, baca-baca kitab menumpuk hadis supaya dalam hadis. Dalam hadis riwayat Salman, tapi perasaan perawi hadisnya nak bermasalah, maka hadisnya kategori kelain. Anai tamalah hadis sahih. Tapi karena na riwayat-riwayat balain mungkin pada derajat hasan. Yang katanya oleh sunnah je beramal kerana hadis palsu tu bang. Jadi je menambah gara-gara na sebahagian hadis palsu sehingga hana akui dia hadis mutabar. Yang kan hamacitnya menang gara-gara na tafsir yang Israiliyat, aku baik tabut dia tafsir orang apa. Gara-gara na hadis palsu, dia hanya pakai li hadis bakal palsu. Yang palsu, yang lain. Mana yang lain dan palsu. Yang jihad berjelas ku makna maudhu', ku makna dhaif. Jadi yang benda nak pegah bulan puasanya, usahakan juga dalam berbuka, baik dia gaduh buat jalan, baik dia gaduh dengan media, tapi biasakan kerana amal salafus saleh, amal kebiasaan orang awal yang saleh-saleh. Jadi baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar lega. Dan baca Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Kalau mikot tamu, ulang nama maksud asyhadu an la ilaha illallah. Mabakah nak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau jawab aju, dia takut nak tanya-tanya. Karena yang bacanya orang mukmin apa yang akan li. Sebab bacanya kan tujuan untuk syahadah tamu Islam. Ini kerana perintah Nabi benar. Tardawna bihima rabbakum. Dah perkara yang untuk cari ridha Tuhan, syahadah an la ilaha illallah. Ini wa tastaghfirunahu, dah ke istighfar. Kerana yang saat mustajabah. Yang pek doa inana, walau singkat tapi pek boh inana. Bersaksi anak Tuhan kecuali Allah, akidah, alian istighfar, laki syurga, melindung daripada neraka. Yang biasakan lagi Ramadannya praktek. Yang dalam bentuk PDF nasi kalau mau tulis. Nanti tinggal kita bagi-bagi, kirim print aja ke kurungnya di rumah. Print puduk buat meja makan. Jadi kalau kita mau berbuka, bacanya bersama. Yang menekalan amalan di Nangro Yaman, yang ideh babak masjid tu, masjid tak kena buka puasa ya, 15 minit tu, 30 minit tu kalau kita mau maghrib, yang baca ramai-ramai berjamaah. Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ulang di dalam tu. Menggema dibaca. Katanya man tradisinya enggak ada. Padahal dah apa? Amal saleh yang hanya terbiasa di. Orangnya dia kan dia gaduh menjelang buka, nonton sinetron, gabuk update status. Jadi no kebiasaan agatnya tak tinggal menjelang buka karena saat mustajabah, biasakan dengan baca-baca zikir, baca-baca doa yang bermanfaat. Mudah-mudahan puasa kalinya insya-Allah berlebih meningkat, bukan hanya sebagai puasa umum atau puasa awam, tapi meningkat kepada puasa khawas. Walau hanya tingkat puasa khawas. Yang enam tentang tanya baca doa, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan doa-doa. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا